Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim yang kedua. Dia lahir dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Ishak lahir ketika Ibrahim berusia 100 tahun. Ishak 14 tahun lebih muda dari Ismail. Ulama lain berpendapat bahwa Ishak 13 tahun lebih muda dari Ismail. Adapun umur Sarah ketika melahirkan Ishak adalah 90 tahun. Hal itulah yang membuat Sarah terkejut hampir tak percaya ketika malaikat memberi kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang bernama Ishak. Karena waktu itu Sarah sudah berusia 90 tahun dan sudah lama putus asa dari memiliki anak. Imam Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim mengira bahwa Ishaklah yang pertama kali diutus sebagai nabi setelah Ibrahim. Nabi Ibrahim belum wafat sampai beliau menyebarkan anak cucunya yang menjadi nabi untuk berdakwah ke berbagai daerah. Ibrahim mengutus Ishak ke tanah Syam dan mengutus Yakub ke negeri Kan'an, mengutus Ismail ke suku Jurhum dan Lut ke negeri Sodom. Mereka semua hidup ketika Nabi Ibrahim masih hidup. Ahli kitab menyebutkan bahwa Ishak menikah dengan Rifqah binti Thabwa'il pada masa ayahnya masih hidup. Rifqah berumur 40 tahun. Dia adalah seorang wanita yang mandul. Maka Ishak berdoa kepada Allah sehingga dia hamil dan kemudian melahirkan dua anak laki-laki kembar. Yang pertama diberi nama Isau. Dialah yang oleh orang Arab disebut dengan Is. Dialah yang menjadi bapak orang Romawi. Putra yang kedua lahir sambil memegang tumit saudaranya itu. Maka mereka menamainya dengan Yakub. Dialah yang kemudian disebut dengan Israel. Padanya lah Bani Israel dinisbatkan atau dikaitkan. Mereka ahli kitab itu berkata, Ishak lebih mencintai Is daripada Yakub karena dia adalah anak sulungnya, sedangkan ibu mereka Rifqah lebih menyayangi Yakub karena dia anak bungsu. Mereka ahli kitab berkata, ketika Ishak sudah mulai menua dan penglihatannya melemah, dia menginginkan makanan dari putranya Is dan memerintahkan dia untuk pergi berburu binatang buruan untuknya dan kemudian memasaknya dan menghidangkannya kepada Nabi Ishak agar ia memberkatinya dan mendoakannya. Is memang memiliki keahlian dalam berburu, maka dia pergi mencari binatang buruan yang diinginkan ayahnya. Namun ternyata apa yang dikatakan Nabi Ishak itu diketahui oleh istrinya Rifqah. Maka Rifqah memerintahkan putranya Yakub untuk menyembelih 2 ekor domba muda dari domba terbaiknya dan kemudian membuatkan makanan darinya sesuai keinginan ayahnya. Yakub hendak membawanya ke hadapan ayahnya sebelum Is datang agar dia mendapat doa dari ayahnya. Rifqah bergegas bangkit dan mendandani Yakub dengan menggunakan pakaian saudaranya Is dan menempelkan kulit kambing pada lengan dan lehernya. Karena tubuh Is memang memiliki banyak bulu sedangkan Yakub tidak. Maka ketika Yakub membawanya dan mendekatkannya kepada ayahnya, ayahnya berkata, "Siapa kamu?" Yakub menjawab, "Anakmu." Maka Ishak memeluknya dan merabanya. Lalu dia berkata, "Suaranya seperti suara Yakub, tapi tubuh dan pakaiannya itu milik Is." Setelah selesai memakan hidangan Yakub, lalu Ishak berdoa untuk Yakub, semoga ia menjadi anak yang paling hebat di antara saudara-saudaranya dan dilimpahkan pula oleh Allah rizki dan keturunannya. Ketika Ishak pergi ke hadapannya, Is datang dengan membawa apa yang diperintahkan ayahnya. Is mendekatkan hidangan itu kepada ayahnya, tapi ayahnya berkata kepadanya, "Apa ini anakku?" Is berkata, "Ini adalah makanan yang engkau inginkan." Ishak berkata, "Bukankah baru saja aku telah membawakannya kepadamu, lalu aku memakannya dan mendoakanmu?" Dia berkata, "Tidak, demi Tuhan itu bukan aku," kata Is. Is mengerti bahwa Yakub saudaranya telah mendahulunya dalam melakukan hal ini. Dia merasa sangat benci kepada Yakub. Mereka ahli kitab itu menyebutkan lagi bahwa Is berjanji akan membunuhnya jika ayahnya sudah meninggal. Lalu Is meminta kepada ayahnya agar ia mendoakannya. Maka Ishak pun mendoakannya dengan doa yang lain, yaitu agar Is diberikan tanah yang subur dan berlimpah kepada keturunannya, dan agar dilimpahkan rizki dan buah-buahan untuk mereka.
Ketika Rifqa mendengar bahwa Is akan membunuh saudaranya Yakub ketika ayahnya sudah tiada, dia memerintahkan putranya Yakub untuk pergi menemui saudara laki-laki dari Rifqa yang bernama Laban yang ada di tanah Haran, dan terus berada di sana sampai kemarahan Is pada Yakub mereda. Rifqa juga menginginkan agar Yakub menikahi salah satu putri Laban. Kemudian Rifqa meminta Ishak suaminya untuk memerintahkan Yakub agar memenuhi permintaannya dan kemudian menasihati Yakub serta mendoakannya, dan Ishak pun dengan senang hati melakukannya. Yakub akhirnya meninggalkan mereka pada hari itu menjelang malam, dan ketika malam tiba Yakub baru sampai di suatu tempat. Karena tidak ada tempat untuk istirahat, Yakub pun tidur di tempat itu dengan menjadikan sebuah batu sebagai bantal. Dalam tidurnya Yakub bermimpi melihat sebuah tangga yang memanjang dari langit ke bumi, yang darinya para malaikat naik dan turun. Kemudian Allah menyapanya dan berfirman kepadanya, "Sesungguhnya aku akan memberkatimu dan melipat gandakan keturunanmu, dan menjadikan bumi ini milikmu dan keturunanmu setelahmu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, dia merasa gembira dengan apa yang dilihatnya di dalam mimpinya. Lalu dia bernazar kepada Allah, jika dia kembali kepada keluarganya dengan selamat, dia akan membangun di tempat ini sebuah tempat ibadah. Ia juga bernazar akan mempersembahkan 1/10 dari rizki yang ia dapat untuk Allah SWT. Kemudian Yakub menghampiri sebuah batu dan mengoleskan cat minyak kepadanya sebagai tanda bahwa di tempat inilah nantinya ia akan membangun tempat ibadah. Batu itu diberi nama Bait El, atau dalam bahasa Arab berarti Baitullah. Itulah tempat yang kemudian menjadi Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Yakub alaihissalam. Para ahli kitab berkata, ketika Nabi Yakub sampai di kediaman pamannya di tanah Haran, dia melihat bahwa dia mempunyai 2 anak perempuan. Nama yang tertua adalah Layya dan nama yang lebih muda adalah Rahil. Kemudian dia melamar Rahil. Rahil adalah anak Laban yang paling baik dan paling cantik di antara yang lain. Atas lamaran Yakub tadi, maka Laban pun menyetujuinya dengan syarat Yakub harus menggembalakan domba pamannya itu selama 7 tahun. Tanpa pikir panjang, Yakub pun menyanggupinya. Ketika masa 7 tahun telah berlalu, pamannya Laban membuat jamuan makan dan mengundang banyak orang. Kemudian Laban membawa putri sulungnya yang bernama Layya kepada Yakub pada malam hari. Layya bermata lemah dan sama sekali tidak cantik. Namun Yakub tidak menyadari hal itu karena Yakub melihat istrinya dalam keadaan samar-samar karena gelap. Namun ketika Yakub bangun di pagi hari, dia melihat yang di sampingnya adalah Layya, bukan Rahil seperti yang dia inginkan. Kemudian dia mendatangi pamannya dan berkata, "Mengapa engkau mengkhianatiku?" Pamannya berkata, "Bukanlah kebiasaan kami menikahkan yang lebih muda sebelum yang lebih tua. Jika kamu memang mencintai adiknya, maka bekerjalah 7 tahun lagi, dan aku akan menikahkannya denganmu." Demi mengejar cintanya, Ishak pun menyetujuinya dan bekerja lagi menggembalakan domba mertuanya itu selama 7 tahun. Setelah itu pamannya menikahkan Yakub dengan Rahil, sehingga Nabi Yakub mengumpulkan 2 saudara yaitu Layya dan Rahil sebagai istrinya. Hal itu masih diperbolehkan dalam syariat Nabi Ishak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 22, "Wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf." Dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Kebolehan mengumpulkan 2 saudara sebagai istri itu berakhir masanya atau diubah atau dinasakh menjadi tidak boleh ketika Taurat diturunkan. Hal ini menjadi bukti yang kuat bahwa nasakh atau kadaluarsa dalam hukum itu bisa terjadi. Sebab apa yang dilakukan Nabi Yakub itu merupakan bukti bahwa hal tersebut boleh dan sah, karena Yakub adalah seorang nabi dan seorang nabi adalah maksum. Laban memberi masing-masing putrinya seorang budak perempuan untuk melayani mereka. Layya diberi seorang budak yang bernama Zalfa, sedangkan Rahil diberi budak bernama Balha.
Meskipun Layya memiliki banyak kekurangan dari segi fisik, tapi Allah menutupi kelemahannya itu dengan memberikan anak yang banyak kepadanya. Anak pertama yang lahir dari Layya dan Nabi Yakub adalah Rubil, yang kedua Syamun, lalu Lawi dan Yahuda. Sementara Rahil belum memiliki satu anak pun. Karena itu Rahil menjadi cemburu kepada Layya, karena Rahil tidak bisa memberikan anak pada Nabi Yakub. Maka Rahil berinisiatif memberikan budaknya yang bernama Balha kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub kemudian mengumpulinya, dan kemudian Balha hamil dan melahirkan seorang putra yang diberinya nama Dan. Tidak berselang lama Balha kembali mengandung anak Nabi Yakub yang kedua dan kemudian melahirkannya. Anak itu diberi nama Yaftali. Layya sebagai istri pertama Nabi Yakub juga ingin menyenangkan suaminya. Kemudian Layya juga memberikan budaknya yang bernama Zalfa kepada Nabi Yakub sebagai hadiah. Nabi Yakub pun mengumpuli Zalfa hingga ia hamil dan memiliki dua orang putra yang bernama Jad dan Ashir. Tak lama setelah itu, Layya, istri pertama Nabi Yakub, melahirkan dua putra lagi yang bernama Aisakhar dan Zabalun. Mereka adalah putra Layya yang kelima dan yang keenam. Sedangkan anak ketujuh dari Layya adalah seorang perempuan yang diberi nama Dina. Sehingga Nabi Yakub memiliki 6 putra dan 1 putri dari istri pertamanya yang bernama Layya. Sementara itu Rahil sebagai istri kedua Nabi Yakub tak kunjung memiliki keturunan. Dia pun berdoa kepada Allah agar ia juga dikaruniai putra dari Nabi Yakub. Allah mendengar doa Rahil dan menjawab doanya. Maka Rahil pun hamil dan lahirlah darinya seorang putra yang agung, mulia, terhormat dan tampan. Dialah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yakub beserta para istri dan anak-anaknya tetap tinggal bersama pamannya yang bernama Laban itu di tanah Haran. Bahkan Nabi Yakub tetap mengembalakan domba pamannya itu 6 tahun setelah menikah dengan kedua putrinya yaitu Layya dan Rahil. Sehingga total Nabi Yakub tinggal bersama pamannya itu selama 20 tahun. Setelah masa 20 tahun bersama pamannya, Nabi Yakub meminta pamannya agar mengizinkannya kembali kepada keluarganya yaitu Nabi Ishak. Dan pamannya pun berkata, "Aku diberkati karena engkau, maka mintalah kepadaku hartaku berapapun yang kau inginkan." Nabi Yakub berkata, "Baiklah, berikanlah kepadaku setiap anak domba yang lahir dari domba-dombamu tahun ini yang berwarna belang, setiap anak domba yang berwarna putih bercampur hitam, setiap anak domba yang berwarna putih, serta setiap kambing berwarna putih bersih." Laban pun menyetujui permintaan Nabi Yakub. Maka anak-anaknya pun mengeluarkan semua domba Laban yang memiliki sifat yang disebutkan oleh Nabi Yakub tadi. Sehingga setelahnya tidak ada satu pun domba yang lahir dengan sifat dan ciri seperti yang disebutkan Nabi Yakub tadi. Maka Nabi Yakub pulang bersama anak dan istrinya dengan membawa domba dan kambing yang sangat banyak. Bahkan dikatakan mereka berjalan bersama kambing-kambing itu dalam jarak 3 hari dari domba bapaknya. Allah mewahyukan kepada Yakub untuk kembali ke negeri ayahnya dan kaumnya. Dia berjanji kepada ayahnya yaitu Ishak bahwa dia akan bersamanya. Maka dia pun menyampaikan hal itu kepada semua keluarganya. Dan semua keluarganya pun setuju serta mentaati apa yang menjadi rencana Nabi Yakub. Maka Nabi Yakub pun berkemas untuk membawa semua keluarga dan harta bendanya. Ketika mereka berangkat dan keluar dari negeri mereka, Laban dan kaumnya mengejar mereka. Ketika Laban bertemu dengan Nabi Yakub, dia menyalahkannya karena telah pergi sebelum berpamitan. Seandainya mereka berpamitan terlebih dahulu, tentulah Laban mengiringi kepergian mereka dengan penuh kemeriahan, dengan seruling dan genderang. Selain itu, Laban bisa mengucapkan selamat tinggal kepada putri-putri dan cucu-cucunya. Ketika Nabi Yakub mendekati tanah Sa'ir, para malaikat menemuinya dan memberinya kabar baik bahwa mereka sudah sampai di negerinya. Yakub mengirimkan pakaian mantel kepada saudaranya Is.
Yakub ingin mengambil hati saudaranya itu dan melunakkannya hingga hal ini menjadi akhir dari pertikaian mereka 20 tahun yang lalu yang belum sempat terselesaikan. Namun sayangnya Is tidak sudi berbaikan dengan Nabi Yakub. Ia mengembalikan mantel itu dan mengabarkan bahwa Is akan menyerangnya bersama 400 pasukan pejalan kaki. Yakub merasa khawatir dengan hal itu. Ia teringat janji saudaranya itu yang akan membunuhnya. Tak ada jalan lain bagi Yakub, ia pun berdoa kepada Allah dan merendahkan diri di hadapannya, memohon kepadanya agar menghentikan kejahatan saudaranya itu. Selain itu, Yakub menyediakan hadiah besar untuk saudaranya itu berupa 200 ekor domba betina, 20 ekor kambing jantan, 200 ekor domba betina, 20 ekor domba jantan dewasa, 30 ekor unta perah, 40 ekor sapi betina, 10 ekor sapi jantan, 20 ekor keledai betina, dan 10 ekor keledai jantan. Yakub memerintahkan agar setiap jenis hewan itu berada dalam satu kawanan dan digiring oleh satu orang saja. Pada setiap kawanan itu harus diberi jarak, sehingga bisa dibedakan mana yang kambing jantan dan betina, sapi jantan dan betina, serta unta dan keledai. Ketika orang-orang suruhan itu bertemu dengan Is, ia berkata kepada orang pertama yang membawa kawanan domba betina, "Siapakah pemilik domba-domba ini dan untuk siapa?" "Ini milik hambamu yang bernama Yakub. Ia menghadiahkannya untuk Tuan Is." Lalu orang kedua yang membawa 20 ekor kambing jantan ditanya dengan pertanyaan yang sama, "Siapakah pemilik kambing-kambing ini dan untuk siapa?" "Ini milik hambamu yang bernama Yakub," katanya. Ia menghadiahkannya untuk Tuan Is. Dan begitu seterusnya. Orang-orang suruhan Nabi Yakub itu menjawab hal yang sama dengan dua orang sebelumnya. Dan mereka memberitahukan bahwa Yakub akan datang sebentar lagi setelah mereka. Yakub datang 2 hari setelah kedatangan rombongan ternak-ternak itu. Ia datang bersama istrinya, kedua budaknya, dan ke-11 anak laki-lakinya. Mereka berjalan hanya pada malam hari saja. Ketika sudah siang, mereka tinggal dan beristirahat. Ketika tiba waktu fajar pada malam kedua, sesosok malaikat menampakkan diri kepadanya dalam wujud seorang laki-laki. Yakub mengira dia adalah seorang laki-laki dari kalangan manusia. Maka Yakub datang kepadanya untuk bergulat dan mengalahkannya. Namun laki-laki itu justru menyerang pangkal pahanya, sehingga Nabi Yakub menjadi sedikit pincang. Ketika pagi sudah tiba, laki-laki itu bertanya kepada Nabi Yakub, "Siapa namamu?" Ia menjawab, "Yakub." Laki-laki itu berkata lagi, "Mulai hari ini tidak ada yang pantas menjadi sebutanmu selain Israel." Yakub menjadi penasaran dengan laki-laki itu lalu bertanya, "Siapa namamu?" Maka laki-laki itu pun menghilang, sehingga Nabi Yakub mengerti bahwa laki-laki yang ditemuinya itu bukanlah manusia tetapi malaikat. Maka sejak saat itulah Nabi Yakub menjadi pincang, karena itulah ia tidak pernah memakan daging dan urat pangkal paha. Setelah kejadian itu, ketika Nabi Yakub mengangkat pandangannya, ia melihat saudaranya Is datang dengan 400 pasukan pejalan kaki. Yakub segera mendatangi istri dan anak-anaknya dan mengajaknya untuk menyambut saudaranya Is. Ketika Yakub melihat saudaranya itu sudah berada di hadapannya, Yakub bersujud kepadanya sebanyak 7 kali. Dan itulah salam mereka pada saat itu. Pada saat itu, memberi penghormatan dengan cara bersujud kepada selain Allah masih diperbolehkan, sebagaimana para malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Begitu juga Nabi Yakub dan saudara-saudara Nabi Yusuf yang bersujud kepada Nabi Yusuf sebagai penghormatan. Ketika Is melihatnya, dia pun menghampiri Nabi Yakub, memeluknya dan menciumnya sambil menangis. Ia lalu mengarahkan pandangannya kepada para wanita dan anak-anak yang ada di sana. Lalu Is bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan semua ini?" Nabi Yakub berkata, "Inilah orang-orang yang diberikan Allah kepada hambamu." Kemudian kedua budak Nabi Yakub beserta anak-anak mereka mendekat dan bersujud kepada Is.
Begitu juga dengan Layya dan anak-anaknya, diikuti pula oleh Rahil dan putranya, yaitu Yusuf alaihissalam. Mereka semua bersujud kepada Is sebagai penghormatan untuk saudara Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub menawarkan saudaranya itu dengan sedikit memaksa untuk menerima hadiahnya, dan akhirnya Is pun menerimanya. Kemudian Is berangkat menuju Gunung Sa'ir, diikuti oleh Yakub dan seluruh keluarganya dengan membawa ternak-ternak yang mereka miliki. Ketika sudah sampai di negeri Sahur, Yakub membangun rumah dan tempat berteduh untuk Is saudaranya. Kemudian dia melewati desa Sahim di Yerusalem. Di sana ia membeli tanah pekarangan dari Bani Hemur, yaitu ayah Sahim, dengan harga 100 ekor domba betina. Kemudian di sana pula ia membangun sebuah kemah dan membangun pula sebuah altar atau tempat penyembelihan hewan yang dinamakan El-Ilah Israel. Setelah itu Allah memerintahkannya untuk membangun sebuah bangunan di sana, dan itulah yang disebut dengan Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, yang kemudian direnovasi oleh Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihissalam. Dan itu adalah tempat batu yang dioleskan cat minyak oleh Nabi Yakub 20 tahun lalu, seperti yang sudah saya ceritakan di awal-awal video ini. Setelah itu Rahil kembali mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Benyamin. Namun kelahiran Benyamin adalah kelahiran yang sangat sulit. Rahil mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa, hingga setelah Benyamin lahir, Rahil pun meninggal. Maka Yakub menguburkannya di Efrat di daerah Bethlehem. Kemudian Nabi Yakub membuatkan batu nisan di atas kuburannya, yang sampai saat ini dikenal dengan kuburan Rahil. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dengan demikian putra Nabi Yakub berjumlah 12 orang. Dari Layya Nabi Yakub memiliki 6 putra, yaitu Rubel, Syamun, Lawi, Yahuda, Aisakhar, dan Zabalun, dan memiliki 1 putri bernama Dina. Dari Rahil Nabi Yakub memiliki putra bernama Yusuf dan Benyamin. Adapun yang lahir dari budaknya Rahil yang bernama Balha, yaitu Dan dan Naftali. Dan dari budaknya Layya yang bernama Zalfa, yaitu Jad dan Ashir. Setelah itu Nabi Yakub mendatangi ayahnya Nabi Ishak dan tinggal bersamanya di desa Hebron yang berada di tanah Kan'an, yang merupakan tempat tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak jatuh sakit dan kemudian wafat di Syam pada umur 180 tahun. Para ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi Ishak hidup selama 160 tahun. Nabi Yakub dan saudaranya Is memakamkan Nabi Ishak bersama dengan kakeknya Ibrahim alaihissalam di sebuah gua yang telah dibelinya. Tempat itu menurut muslim.okezon yang dipublikasikan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 berada di kota Hebron tepi barat, sekira 30 meter dari selatan Yerusalem, Palestina. Ia berada di sebuah gua, yakni Gua Machpelah atau Machpelah atau Makfilah. Bangunan gua itu menyerupai masjid sehingga disebut Masjid Ibrahim. Demikian sahabat sekalian sebagian perjalanan Nabi Allah Ishak alaihissalam yang saya kutip dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Syekh Ismail ibn Umar ibn Katsir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.